Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. Fa talibati al-fadilat nuwasil darsana fi maddatil usul. Kita lanjutkan talibati pelajaran usul, dan pelajaran hari ini adalah pelengkap daripada pelajaran sebelumnya. Pertemuan terakhir sebelum hari ini yaitu tentang al-ahkam dari halaman 10 itu. Kemudian halaman 11 yang ada di hadapan kita sekarang ini sudah kita bacakan secara penyebutan saja dan pengertian. Adapun contoh belum kita sebutkan, insya Allah kita ulang di sini dengan contohnya. Naam, jadi kalian lihat di halaman 11 fi as-safhah al-hadiyata asyrah. Naam, kita baca ulang sedikit dan nanti kita tambahkan dengan contoh-contoh. Fat taklifiyatu khamsatun. Hukum taklifiyah ada 5. Wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Yaitu hukumnya wajib dan kemudian mandub atau sunnah, dan juga muharram atau haram, makruh, dan terakhir mubah atau halal. Fal wajibu, kita lihat di istilahannya langsung. Istilahan, arti wajib itu apa sih secara istilah? Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk keharusan. Contohnya apa? Hadza huwa al-misal ya talibat, kas salawatil khams. Seperti salat yang 5 waktu. As-su'al yani ma hukum as-salawatil khams? Fal jawab hukmuha wajibun. Tentunya as-salawatul khams, salat yang 5 waktu sudah diketahui apa saja salat yang 5 waktu, sehingga dia tidak perlu menjelaskan lagi. Naam, yakni salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, dan isya. Kullu hadha wajib. Kullu hadhihi salawatil khams wajibun. Taib. Kalau kita sebut lagi banyak tentunya. Kaitannya dengan salat yang wajib adalah yang 5. Selain itu tidak ada kecuali seseorang bernazar misalnya. Artinya seseorang bernazar menjadikan sebuah salat sunnah menjadi nazarnya, maka menjadi wajib. Dan tentu masalah nazar adalah pembahasan tersendiri. Tapi kita sebut di sini sebagai contoh saja bahwa tidak ada yang wajib dari salat kecuali semisal karena ada nazar. Misalnya seorang mengatakan, kalau saya lulus dari sekolah, saya akan sholat duha, misalnya dia katakan saya akan sholat duha 8 rakaat. Itulah jadi nazarnya. Maka nanti sholat duha menjadi wajib karena dia sudah nazarkan. Taib. Contoh yang lain, al-wajib ma'adha, kaitannya dengan puasa, saum Ramadan. Kenapa saum Ramadan, puasa Ramadan? Karena diperintahkan oleh syariat dalam bentuk keharusan. Contoh yang lain kaitannya dengan sedekah adalah zakat. Atau kaitannya dengan infak adalah zakat. Jadi zakat itu adalah wajib. Zakat ada pembahasannya di fikih, yaitu ketika seseorang memiliki harta kemudian mencapai nisab dari sebuah zakat, misalnya emas yang dia miliki ataupun uang yang dia miliki sampai kepada nisab, batasan minimal untuk mengeluarkan zakat. Dan juga ada syarat kedua, yaitu sampainya setahun. Artinya harta itu tetap ada padanya sampai setahun, maka dia mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu dengan jumlah 2,5% itu wajib. Taib, apalagi yang wajib? Haji, bagi yang mampu. Haji 1 kali dalam seumur hidup itu wajib,
tapi bagi yang mampu. Artinya seandainya seorang dalam hidupnya sampai meninggal dunia tidak mampu untuk berhaji, maka tidak wajib baginya. Itu semua wajib dan termasuk dalam rukun Islam. Yang lain yang wajib ada banyak. Di antaranya adalah birrul walidain, misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Itu wajib, itu bukan sunnah, itu bukan pilihan, tapi itu adalah perintah syariat yang bentuknya adalah lazim ala wajhi al-ilzam. Taib, dan seterusnya ya talibat, banyak contoh daripada hukum-hukum yang wajib. Kita lanjutkan, adapun sebentar ini kita tidak baca secara rinci. Ini penjelasan saja daripada pengertian di atas. Yang kedua, al-mandub. Wal mandubu, yang dimaksud dengan mandub secara istilah adalah wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tidak dalam bentuk harus, tidak dalam bentuk keharusan. Diperintahkan tapi tidak harus. Dianjurkan tapi tidak wajib. Hadza huwa. Nah, contohnya hadza huwa karrawatib, seperti sunnah rawatib. Rawatib yang dimaksud di sini adalah salat-salat yang mengiringi salat wajib. Contoh untuk yang wajib di atas adalah salat 5 waktu. Ternyata ada salat sunnah yang mengiringinya. Yang mengiringi dalam arti dilakukan sebelum salat wajib dan atau setelah salat wajib. Itu namanya sunnah rawatib. Rawatib jamak dari kata ratibah. Artinya satu sholat disebut sholatun ratibah, tapi kalau banyak rawatib. Karena memang dia banyak, yaitu ada 12 rakaat. Taib, sholat rawatib, sunnah rawatib itu termasuk yang sunnah. Nah, nanti tentunya belum dibahas sekarang bahwa mandub ataupun sunnah itu sendiri nanti terbagi. Ada yang namanya sunnah muakkadah, yakni mandub muakkad, atau juga yang lainnya yang ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Nah, rawatib ini termasuk yang muakkadah, yakni yang ditekankan, yang sebaiknya jangan ditinggalkan. Taib, contoh yang lain apa? Contoh yang lain banyak. Kalau terkait dengan sholat, misalnya adalah sholat witir, sholatul witir, yakni sholat yang dilakukan di malam hari dan merupakan sholat terakhir yang dilakukan kaitannya dengan sholat sunnah. Itu sholatul witir, dan sesuai namanya witir dilakukannya ganjil. Ganjil minimal 1 rakaat, kemudian boleh 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan 11 rakaat. Yang lain contohnya kaitannya dengan sholat banyak. Sholat duha adalah sunnah. Kemudian sholat tahiyatul masjid bagi yang masuk ke masjid. Kemudian bagi yang duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dia juga boleh sholat syuruk, yakni ketika setelah terbitnya matahari. Yang di permulaan sholat duha itu namanya sholat syuruk, dan seterusnya. Kaitannya dengan puasa banyak. Ada puasa sunnah, puasa khusus ya, Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Senin dan Kamis. Atau kaitannya dengan syariat sebelumnya, yaitu puasa sunnah Nabi Daud, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, dan itu puasa sunnah yang terbaik, dan seterusnya. Kaitannya dengan menginfakkan harta, maka infak itu adalah, atau sedekah itu adalah sunnah, kecuali yang zakat tadi. Zakat memiliki aturannya sendiri, tetapi artinya memiliki batasan minimal tersendiri. Tapi kalau sedekah itu tidak. Seseorang punya harta berapa saja, maka tetap disunnahkan mengeluarkan hartanya. Tidak harus memiliki seukuran 85 gram emas misalkan. Tidak. Seseorang punya 100.000, maka disunnahkan mensedekahkan hartanya. Ya, dia akan keluarkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah misalnya. Itu semua termasuk sedekah sunnah. Dan seterusnya. Ataupun dengan haji, misalkan seseorang sudah berhaji yang wajib sekali dalam seumur hidup, maka berikutnya masih mampu dia untuk berhaji, maka dia sunnah untuk berhaji lagi. Tapi tidak lagi wajib kalau sudah yang wajib dilakukan sekali. Kita lanjutkan talibat yang ketiga, wal muharram.
Wal muharram, ya, ada haram istilah lainnya yang lebih sering kita sebut al-haram, sama dengan al-muharram. Secara istilah adalah wastilahan manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitarki. Apa yang dilarang oleh syariat, manaha anhu asy-syari', apa yang dilarang oleh syariat. Ala wajhi dalam bentuk al-ilzam bitark, keharusan meninggalkan. Dilarang oleh syariat dan harus ditinggalkan. Nah, itu namanya haram. Jadi tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, tinggalkan saja. Contohnya apa? Ka'uquqil walidain. Seperti yani ka bermakna mislu, ka mislu uquq al walidain. Seperti durhaka kepada kedua orang tua. Naam, durhaka dalam arti tidak taat, dalam arti membangkang dan seterusnya, itu adalah haram hukumnya. Haram, jadi bukan hanya sekedar sebaiknya ditinggalkan, tapi harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, seseorang tidak boleh berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Dan setiap manusia memiliki dua orang tua. Semua manusia memiliki dua orang tua kecuali Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam tidak memiliki keduanya, Nabi Isa memiliki satu saja. Manusia selainnya memiliki kedua orang tua, maka wajib birrul walidain, haram uququl walidain. Contoh yang lain apa? Al-muharram tentunya banyak. Tentunya banyak. Semisal al-kadhib, dusta. Dusta haram, muharram, yakni seseorang berkata yang tidak sama dengan kenyataan. Itu adalah dusta. Contoh yang lain banyak. Kaitannya dengan amalul qalb atau amalul jawarih, banyak contoh-contohnya, perbuatan hati ataupun perbuatan anggota tubuh. Perbuatan hati misalnya seperti sombong, al-kibr, at-takabbur, itu perbuatan hati hukumnya adalah haram. Tidak boleh, ini haram seseorang menyombongkan diri. Atau perbuatan hati yang lain misalnya hubbul madah, suka dipuji, itu juga haram. Tidak boleh seorang dalam hatinya cinta pada pujian manusia. Kalau pujian Allah, la ba'as, tidak apa-apa. Kalau seorang ingin dipuji oleh Allah, itu bagus. Karena siapa yang dipuji oleh Allah berarti dia memang terpuji, dan Allah akan memuji orang yang terpuji. Tapi kalau manusia, itu tidak benar kita mencari pujian manusia, dan seterusnya. Kaitannya dengan hal-hal yang haram, dengan amalan hati. Amalan jawarih banyak. Zalim misalnya, memukul orang, mengambil harta orang, itu adalah haram, muharram, dilarang oleh syariat, dalam bentuk harus ditinggalkan. Kemudian menggibah orang, mencaci maki orang, itu adalah semuanya haram. Yang keempat ya talibat, wal makruh, yang dibenci, al makruh. Wastilahan, secara istilah dalam kajian usul fikih dan juga fikih, makruh itu adalah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzami bitarki. Apa yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk keharusan ditinggalkan. Nah, jadi sesuatu ini dilarang tapi bentuknya tidak harus ditinggalkan. Berarti sebaiknya ditinggalkan karena memang dilarang oleh syariat. Hanya saja pelarangannya tidak tegas atau tidak keras. Contohnya apa? Kal akhdhi bisyimali wal i'ta'i biha. Seperti mengambil yakni sesuatu dengan tangan kiri dan juga memberikan sesuatu dengan tangan kiri, wal i'ta'i biha. Itu satu contoh. Jadi mengambil sesuatu dengan tangan kiri lalu memberikan kepada orang lain, itu termasuk hal yang makruh, sebaiknya ditinggalkan. Artinya meskipun tidak sampai berdosa seseorang melakukannya, tetapi itu tidaklah baik, karena memang syariat mengajarkan yang sebaliknya, yaitu Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanan dalam segala hal, atau bagian yang kanan. Contoh yang lain makruh tentunya juga banyak. Makruh contoh yang lain adalah banyak. Misalkan terkait dengan
dengan tidur misalkan, maka seseorang tidur ba'dal fajar, ya ini termasuk makruh. Kemudian terkait dengan makan misalkan, makruh ketika seseorang makan melebihi kapasitasnya. Artinya seseorang sudah kenyang lalu ditambah lagi makan sehingga dia kekenyangan misalnya, adalah makruh. Tapi kalau sampai tidak bisa nafas sampai bahkan meninggal, itu haram nanti jadinya. Artinya nanti dilihat sebatas mana berlebihannya. Kalau berlebihannya tidak sampai mencelakakan, maka dia adalah makruh. Dan seterusnya ya talibat, banyak contoh-contoh daripada hal yang makruh. Yang terakhir, wal mubah. Mubah atau bahasa lainnya adalah halal. Boleh. Boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Maka secara istilah wastilahan ma la yata'allaqu bihi amr wala nahyun li dzatihi. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan juga tidak berkaitan dengan larangan pada dasarnya begitu, li dzatihi, pada asal muasalnya, pada zatnya hal tersebut atau perbuatan tersebut atau sesuatu tersebut itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, adakah hal yang seperti itu? Banyak, jawabannya banyak. Karena syariat tidak segala hal disebutkan sebagai perintah dan larangan. Sehingga kalau tidak ada perintahnya, baik perintah umum atau khusus, atau tidak ada larangan, baik larangan umum atau khusus, maka itu menjadi mubah atau halal. Contohnya mana? Kal akil fi Ramadan lailan. Seperti makan di malam hari. Ramadan. Di malam hari ketika Ramadan. Makan di siang hari Ramadan apa hukumnya? Haram. Karena diwajibkan imsak. Yani menahan diri dari makan. Berarti kalau makan haram. Tapi kalau di malam hari tidak ada. Tidak ada larangan makan di malam hari. Berarti mubah saja. Yang dimaksud di sini ya talibat, makan di malam hari. Bukan berbuka maksudnya. Kalau berbuka sesuatu yang lain lagi. Kalau berbuka itu wajib. Dan berbuka adalah membatalkan puasa dengan sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu yang dimaksud dengan berbuka yang wajib. Artinya seorang berdosa kalau azan maghrib lalu dia tidak berbuka dan ada sesuatu untuk berbuka. Kenapa dia berdosa? Karena dia melanggar perintah Allah. Kan Allah yang memerintahkan di Al-Quran apa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, dan seterusnya di ayat tentang puasa itu, bahwa kalau sudah pertama kalau sudah fajar imsak, tapi kan nanti kalau sudah maghrib harus iftar, berarti diperintahkan. Tapi yang dibahas di sini yang mubah adalah makan malam itu mubah. Contoh yang lain apa mubah? Banyak ya talibat. Kaitannya dengan makanan, misalnya makan apa saja yang halal, makan apa saja yang tidak diharamkan, berarti halal. Artinya yang diharamkan kan sedikit sebenarnya. Afwan, misalnya babi, Allah haramkan. Anjing, Allah haramkan. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang tidak diharamkan? Berarti halal. Misalnya jenis-jenis ikan, tidak ada jenis ikan itu saat Nabi SAW hidup misalnya, tapi sekarang ada, ya halal karena tidak disebutkan bahwa dia adalah haram, dan seterusnya. Yang lain apa? Lain misalnya seperti duduk, berdiri, kemudian berbicara, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang mubah atau halal. Akan menjadi makruh atau haram karena sebab. Misalnya berbicara itu mubah, tapi kalau berbicara tentang kehormatan orang lain, berarti ghibah, itu haram jadinya. Jadi berubah dari mubah menjadi haram. Atau misalnya duduk itu mubah. Seseorang duduk, apa hukumnya? Mubah. Berpahala atau berdosa? Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan. Tapi kalau duduknya di tempat maksiat misalnya, berarti berdosa, bukan karena semata-mata duduknya, laisa lidzatihi, bukan karena, tapi di mana dia duduk. Ternyata dia duduk untuk melihat atau mendengarkan sesuatu yang haram misalnya.
Naam. Demikian juga jalan. Jalan apa hukumnya? Mubah. Tapi kalau jalan kemana dulu? Kemudian dia berjalan ke maksiat, maka berdosa berjalannya karena tujuannya adalah maksiat dan seterusnya. Kalau jalannya ke masjid berarti dia berpahala insya Allah kalau dia karena dia akan melakukan ketaatan di masjid. Hadza huwa darsuna fi hadzal yaum ya talibat. Pada halaman 11 afwan halaman 11 12 ya. Kita baca hari ini 11 sampai 12. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wa syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.